Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nur Aziza dari Prodi S1 Farmasi IIK Strada Indonesia dengan NIM 2261 B0041. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menegakkan hak asasi manusia dengan sosialisasi pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Pengertian perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying merupakan suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat secara fisik maupun mental dengan tujuan menyakiti dan merugikan orang lain. Suatu perilaku dapat dikatakan sebagai bullying apabila pelaku berniat untuk membuat korban merasa tersakiti dan terintimidasi. Always menyatakan bahwa bullying merupakan perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang. Hal tersebut mempunyai arti bahwa siswa yang menjadi korban tidak berdaya dalam menghadapi si pelaku. Macam-macam bentuk perundungan atau bullying di sekolah. Yang pertama, secara fisik atau bullying fisik. Bullying fisik merupakan penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Contoh bullying fisik seperti menjambak, memukul, mendorong, menjewer telinga, menendang, mencubit. Kemudian secara verbal atau bullying verbal. Bullying verbal merupakan suatu pembulian melalui perkataan yang dapat menyakiti orang lain, seperti mencaci maki, mengancam, menghina, meledek, membentak, dan yang lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, secara sosial. Perundungan sosial merupakan penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang, seperti pengucilan atau intimidasi tidak langsung yang dilakukan secara berkelompok terhadap seseorang, mempermalukan orang lain di depan umum, menyebarkan rumor-rumor negatif, mendiamkan orang lain, membeda-bedakan antara teman yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, secara dunia maya atau cyberbullying. Cyberbullying merupakan bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, yaitu seperti menyebarkan kebohongan terhadap seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar di media sosial, kemudian mengirim pesan yang mengancam dan menjengkelkan di jejaring sosial, kemudian membuat akun palsu untuk menghancurkan reputasi seseorang. Sebab munculnya tindakan bullying bagi pelaku. Munculnya tindakan bullying bagi pelaku disebabkan karena kesulitan mengendalikan emosi, melampiaskan rasa kecewa, menunjukkan kekuasaan, mencari perhatian. Pembuli memiliki masalah pribadi, merasa bahwa bullying menguntungkan, mendapatkan kepuasan. Tradisi turun-temurun dari senior, pernah menjadi korban bullying, rasa iri pada korban, berasal dari keluarga yang disfungsional. Sebab munculnya tindakan bullying bagi korban. Sedangkan munculnya tindakan bullying bagi korban disebabkan karena penampilan fisik, perbedaan ras, terlihat lemah, terlihat tidak mudah bergaul. Dampak korban bullying. Dampak yang diperoleh pada korban saat mengalami pembulian yaitu kesejahteraan psikologis yang rendah atau psikisnya yang tertekan, mengalami penurunan harga diri, self-esteem, menyebabkan anak minder dan sering sendiri, dapat mendorong perilaku menarik diri dari lingkungan dan bolos sekolah. Hal itu menyebabkan terganggunya kegiatan belajar di sekolah. Gangguan fisik pada anak, korban dapat mengalami gangguan fungsi sosial, kecemasan, depresi, hingga pikiran bunuh diri. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perundungan atau bullying di sekolah. Deteksi tindakan bullying sejak dini. Memberikan pengetahuan sejak dini mengenai bullying. Segera hapuskan bibit-bibit bullying sedini mungkin, seperti memanggil nama anak dengan nama ayahnya, menghina bentuk fisik maupun menyakiti fisik, merampas benda-benda.
Kemudian, memberikan dukungan pada korban. Memberikan dukungan kepada korban bullying. Korban bullying biasanya merasakan ketakutan dan kecemasan berada di lingkungan di mana ia mengalami bullying, maka diperlukan untuk memberikan ketenangan serta memberikan perhatian penuh bagi korban. Memberi peraturan yang tegas tentang bullying. Pelaku bullying harus diberikan treatment supaya tidak terus terulang. Perlu bagi pihak sekolah membuat peraturan yang ketat tentang bullying. Peraturan-peraturan ini bisa dimulai dari level peraturan kelas hingga peraturan sekolah. Dengan demikian, semua orang akan tahu konsekuensi yang didapat ketika terjadi pembulian. Dengan begitu, para pembuli akan menjadi jera dan tidak melakukan pembulian lagi. Kemudian memberikan teladan atau contoh yang baik. Bullying pada anak sering terjadi karena mencontoh orang-orang di sekitarnya. Guru harus menjadi suri teladan yang baik bagi siswa-siswinya. Kemudian mengajarkan siswa untuk melawan bullying. Bentuk perlawanan terhadap tindakan perundungan atau bullying tidak harus dengan cara kekerasan atau melakukan hal yang sama dengan pembulinya. Salah satu cara melawan bullying adalah dengan berani melaporkan tindakan bullying terhadap gurunya. Kemudian, membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya. Bullying merupakan contoh perilaku buruk. Guru wajib membantu pelaku bullying untuk menghentikan perilaku buruknya. Pelaku juga membutuhkan penanganan supaya tidak melakukan pembulian lagi. Ajarkan pada mereka bersimpati dan berempati pada orang lain. Selain itu, berikan juga pengetahuan bahaya pembulian terhadap korban-korbannya. Kemudian, memberikan sosialisasi terkait bullying. Upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk meminimalisir bullying yaitu dengan mengadakan sosialisasi pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Sosialisasi anti perundungan atau bullying di lingkungan sekolah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah, khususnya siswa-siswi tentang bullying. Kegiatan sosialisasi ini sangat dibutuhkan karena mengingat maraknya dan terus meningkatnya jumlah kasus korban perundungan setiap tahunnya. Melalui kegiatan sosialisasi ini, memberikan sosialisasi kepada anggota sekolah, khususnya siswa-siswi tentang bullying serta dampak negatif dari perbuatan bullying terhadap korban. Dengan adanya sosialisasi ini, siswa mulai memahami bahwa bullying merupakan tindakan yang berdampak negatif untuk sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan demikian, kasus bullying di lingkungan sekolah dapat dicegah. Cara untuk melawan perundungan atau bullying. Bentuk perlawanan terhadap tindakan perundungan atau bullying tidak harus dengan cara kekerasan atau melakukan yang sama dengan pembulinya, tetapi dengan percaya diri, bersikap tenang saat ada yang mengganggu, jangan biarkan emosi terpancing. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Lakukanlah perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Laporkan orang-orang yang melakukan perundungan atau bullying pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Jangan sendirian, hindari pelaku perundungan atau bullying. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.